Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Fathullah. Saya kelas 2B Ujung Studi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019, berkuliah di Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya atau berkenankan saya untuk menyampaikan hasil presentasi atau hasil makalah saya melalui sebuah PPT atau PowerPoint yang berjudul aplikasi syariah puasa. Nah, yang mana diinstrukturi oleh Bapak Rinhadi, yaitu sebagai dosen dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam di kampus Politeknik Negeri Padang. Nah, kita langsung saja masuk ke aplikasi syariah puasa. Yang pertama, apa itu pengertian dasar dan tujuan puasa? Pertama, pengertian puasa. Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam, yang mana puasa ini tentunya wajib sebagai seorang muslim untuk berpuasa. Kemudian puasa atau saum berasal dari bahasa Arab, yaitu as-samu yasumu, yang bermakna menahan, atau sering juga disebut dengan al-imsak, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Nah, ketika kita berpuasa teman-teman, kita tentunya tidak hanya menahan lapar dan haus. Nah, ketika kita berpuasa tentunya kita menahan segala sesuatu yang mampu menjerumuskan kita terhadap suatu hal yang negatif. Nah, kemudian seperti dalam surat yang dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah teman-teman, puasa itu pelindung. Maka apabila teman-teman sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kasar atau kotor. Dan juga pun, jika seseorang memaki teman-teman atau memusuhi teman-teman, hendaklah teman-teman mengatakan, aku sedang berpuasa. Demi Allah, bahwa mulut seorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada parfum katsuri yang lebih semerbak. Bagi orang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika sedang berbuka, kemudian kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Nah, kita lanjut. Tujuan dari lakukannya puasa, tentunya puasa memiliki tujuan yang sangat mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membina ketakwaan, yang kedua, membina kesabaran, yang ketiga, membina akhlak, yang keempat, membina persaudaraan dan kemanusiaan, yang kelima, menjaga kesehatan jasmani, yang keenam, mendapat pahala yang besar dan diampuni dari dosa. Kemudian syarat dan rukun puasa, yang pertama itu Islam. Tentu sebagai orang yang pantas untuk berpuasa, tentunya kita harus mengislamkan diri terlebih dahulu. Nah, kemudian harus balik dan berakal. Nah, hukum berpuasa bagi seorang anak-anak tentunya tidak wajib. Karena kenapa? Karena seseorang anak-anak belum memiliki akal atau balik gitu, dari masa umurnya atau fase pertumbuhannya. Kemudian yang keempat, ada sehat. Nah, sehat, kenapa harus sehat? Tentunya seorang berpuasa harus sehat, karena kenapa? Takutnya nanti ketika berpuasa kesehatannya terganggu ketika berpuasa. Nah, sebenarnya tujuan atau esensial dari puasa ini adalah untuk menyehatkan tubuh kita, dari yang sehat tambah sehat, yang sakit tentunya menjadi sehat. Kemudian bermukim pada suatu wilayah. Nah, kemudian ada 6, perempuan suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian 7, puasa dengan kemampuan atau merdeka. Nah, kita masuk ke puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Nah, yang kedua ada puasa hari Arafah, yang mana puasa tersebut terjadi ketika sebelum hari raya Idul Adha. Nah, kemudian ada puasa Senin Kamis yang sering kita laksanakan setiap minggunya. Kemudian ada puasa Nabi Daud, ada puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pertengahan bulan. Ada yang ketujuh, puasa pada bulan Sya'ban. Kita lanjut masuk ke hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum pada siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Kemudian gila gitu. Kemudian batal niat puasa, lagi haid dan nifas. Dan yang terakhir yaitu bersetubuh
atau berhubungan suami istri ketika siang hari. Nah, kita lanjut. uh, Puasa yang diharamkan. Yang pertama, puasa yang dilakukan tepat pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, yang kedua, puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada hari Jumat saja. Yang keempat, berpuasa pada hari Sabtu khusus. Kelima, berpuasa pada hari yang diragukan. Yang keenam, puasa yang dilakukan berturut-turut sepanjang masa. Nah, puasa ini tentunya punya beberapa waktu tertentu. Jadi kita tidak boleh berpuasa saja panjang masa. Kemudian yang terakhir, puasa perempuan jika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Kita lanjut pada hikmah puasa. Terakhir, puasa tentunya memiliki banyak hikmah yang dapat kita ambil. Namun di sini saya hanya merangkul beberapa nanti agar teman-teman dapat memahami hikmah puasa lebih baik ke depannya. Nah, yang pertama itu bulan Ramadan sebagai bulan untuk melatih disiplin waktu. Karena kenapa? Ketika kita bangun sahur, tentunya kita harus tepat waktu. Karena nantinya takut terlewat waktu sahur kita. Kemudian ketika waktu berbuka, kita disunahkan untuk segera berbuka. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya kita memang disuruh untuk disiplin waktu gitu, sehingga mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bulan Ramadan, bulan yang menunjukkan pada manusia untuk seimbang dalam hidup. Nah, maksud di sini adalah seimbang dalam hidup, tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam mengeluarkan harta atau makan gitu. Nah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan manusia akan pentingnya arti persaudaraan dan silaturahmi. Nah, di bulan Ramadan sering kita lihat bahwasanya banyak orang yang saling bersedekah. Karena kenapa? Ketika bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, yang mana ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan mengajarkan agar peduli pada orang lain yang lemah. Nah, kenapa ketika kita berpuasa tentunya kita merasakan bagaimana orang yang lemah atau orang yang kurang mampu sering kelaparan. Nah, seperti itulah kita berpuasa. Itu kita merasakan bagaimana orang yang tidak mampu atau orang yang kurang mampu untuk membeli makanan sehari-hari, kita merasakan bagaimana kelaparan mereka. Kemudian bulan Ramadan mengajarkan akan adanya tujuan setiap perbuatan dalam kehidupan. Nah, seperti yang disampaikan pada awal tadi bahwasanya puasa memiliki tujuan, sehingga memang setiap kegiatan yang kita laksanakan di atas bumi ini tentunya punya tujuan dan esensial masing-masing. Nah, kemudian bulan Ramadan mengajarkan pada kita hidup ini harus mempunyai nilai ibadah. Nah, jadi sedikit sharing kepada teman-teman bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa atau membaca Al-Quran. Nah, ibadah itu ketika kita berbicara ini seperti ini saja, kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu adalah sebuah ibadah. Nah, seperti itulah ibadah dalam waktu Islam. Ibadah tidak sesempit itu, teman-teman. Ibadah itu sangat luas. Nah, kemudian bulan Ramadan melatih diri kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, terutama yang mengandung noda seperti yang dosa. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi bahwasanya berpuasa bukan hanya menahan diri dari segala makan dan minum, namun kita juga menahan diri dari segala hal-hal yang negatif dan juga hal-hal yang dapat menjerumuskan kita pada kesesatan. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya alhamdulillah kalau ada dapat kesalahan, saya mohon maaf. Tentunya segala kesalahan dan kehilafan kata datang dari saya karena setan bisikan dari telinga kiri saya, dan segala kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.